Apakah kalian tahu, Sokrates adalah salah satu tokoh paling penting dalam sejarah filsafat, dan meskipun hidup lebih dari 2000 tahun yang lalu, pemikirannya masih sangat relevan hingga hari ini. Ia dilahirkan pada tahun 469 sebelum Masehi di Athena, Yunani, dalam keluarga yang sederhana. Ayahnya, Sophroniscus, adalah seorang pematung, sementara ibunya, Finarit, adalah seorang bidan. Socrates tumbuh dalam lingkungan yang sederhana, tetapi ia memiliki rasa ingin tahu yang besar tentang dunia dan kehidupan. Sejak muda, Socrates dikenal sebagai orang yang memiliki kecerdasan luar biasa dan ketertarikan mendalam pada pertanyaan-pertanyaan filosofis yang mendasar. Namun, ia tidak pernah menulis karya-karya sendiri. Sebagian besar pemikirannya diketahui melalui karya-karya murid-muridnya, terutama Plato dan Xenophon. Plato, khususnya, menggambarkan Socrates dalam banyak dialognya, yang menjadi sumber utama pemahaman kita tentang hidup dan ajaran-ajarannya. Socrates memiliki gaya hidup yang sangat sederhana, dan tidak tertarik pada kekayaan atau kemewahan. Sebagai seorang filsuf, ia lebih tertarik pada pencarian kebenaran dan pemahaman tentang konsep-konsep abstrak seperti kebajikan, pengetahuan, dan moralitas. Salah satu aspek yang paling terkenal dari metode pengajaran Socrates adalah apa yang sekarang dikenal sebagai metode Sokratik atau metode dialektika. Dalam metode ini, Socrates tidak memberikan jawaban langsung kepada orang yang bertanya. Sebaliknya, ia akan mengajukan serangkaian pertanyaan untuk memaksa orang itu berpikir secara kritis dan menemukan jawaban atau kebenaran melalui refleksi diri. Socrates percaya bahwa orang seringkali tidak mengetahui apa yang mereka ketahui dan bahwa kebanyakan orang hanya mengikuti keyakinan yang ada tanpa memahami dengan benar. Melalui proses pertanyaan dan jawaban yang mendalam, ia berharap bisa menggugah kesadaran orang untuk menemukan pengetahuan sejati dan mengubah cara mereka berpikir. Meskipun banyak orang menghargai kebijaksanaan Socrates, metode dan pandangannya juga memicu kontroversi di kalangan masyarakat Athena. Di Athena, seperti halnya di banyak kota-kota Yunani lainnya, ada banyak agama dan tradisi yang dihormati, dan Socrates tidak ragu untuk menantang keyakinan yang dianggap tradisional atau tidak kritis. Ia sering mengkritik keyakinan agama yang dipraktikkan oleh warga Athena pada saat itu dan mempertanyakan pengaruh para dewa terhadap kehidupan manusia. Ia juga menyarankan bahwa seseorang tidak harus mengandalkan tahayul atau otoritas untuk memperoleh kebenaran, tetapi harus menggunakan akal dan penalaran. Di sisi lain, Socrates juga dikenal sebagai seorang yang sangat berpihak pada etika dan moralitas. Ia berpendapat bahwa kebahagiaan sejati hanya dapat dicapai dengan hidup yang berdasarkan kebajikan. Kebajikan ini bukanlah sesuatu yang dapat diperoleh melalui kekayaan atau status sosial, melainkan melalui pemahaman yang mendalam tentang diri sendiri dan dunia di sekitar kita. Baginya, orang yang benar-benar bijaksana adalah orang yang mengetahui bahwa ia tidak tahu segalanya, dan dengan demikian selalu mencari kebenaran. Namun, pandangan Socrates yang kritis dan tidak konvensional membuatnya mendapatkan banyak musuh di Athena. Para politisi, pemimpin agama, dan kelompok-kelompok lain yang memiliki kekuasaan merasa terancam oleh pengaruhnya. Pada saat itu, Athena sedang dalam masa transisi dengan perubahan politik dan sosial yang signifikan. Banyak warga Athena merasa bahwa ajaran-ajaran Socrates merusak nilai-nilai tradisional dan mengganggu tatanan masyarakat yang sudah mapan. Akhirnya, pada tahun 399 sebelum Masehi, Socrates diadili oleh pengadilan Athena dengan tuduhan merusak moral pemuda dan tidak menghormati dewa-dewa yang diakui oleh negara. Tuduhan ini mungkin sebagian besar didorong oleh ketidaksenangan kalangan elit terhadap pandangan Socrates yang dianggap subversif dan membangkang terhadap tradisi. Socrates didakwa menyebarkan ideologi yang dianggap berbahaya dan mengajarkan ketidaktaatan terhadap otoritas. Selama persidangan, Socrates tidak pernah mencoba membela dirinya secara konvensional. Sebaliknya, ia menganggap persidangan itu sebagai kesempatan untuk mengajarkan nilai-nilai filosofisnya kepada warga Athena.
Ia menegaskan bahwa ia tidak bersalah, tetapi bahwa tujuannya adalah untuk membantu masyarakat menjadi lebih baik dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang memaksa orang untuk berpikir lebih dalam tentang apa yang mereka percayai. Sokrates berpendapat bahwa jika ada sesuatu yang salah dalam masyarakat, itu bukanlah karena ia mengajarkan kesalahan, tetapi karena orang-orang tidak cukup berpikir dengan hati-hati dan mendalam tentang nilai-nilai yang mereka anut. Meskipun banyak orang yang mendukungnya, Sokrates akhirnya dijatuhi hukuman mati oleh pengadilan. Ia dihukum untuk meminum ramuan racun hemlock, yang merupakan cara eksekusi yang umum pada masa itu. Sebelum dieksekusi, Sokrates menghabiskan waktu dengan murid-muridnya, berbicara tentang kematian dan ketidakabadian jiwa. Ia menunjukkan ketenangan luar biasa dalam menghadapi kematian, dengan mengatakan bahwa ia tidak takut akan apa yang akan terjadi setelah ia mati, karena ia percaya bahwa jiwa yang bijaksana akan melanjutkan pencarian kebenaran, meskipun setelah tubuhnya mati. Kematiannya pada tahun 399 sebelum Masehi menjadi momen yang menggugah banyak orang, dan meskipun ia telah meninggal, pengaruhnya semakin besar seiring berjalannya waktu. Ajaran-ajaran Sokrates yang diteruskan oleh Plato, yang kemudian menjadi murid dari Sokrates, terus memengaruhi filsafat Barat selama berabad-abad. Sokrates dianggap sebagai bapak filsafat moral dan etika, dan pandangannya tentang pentingnya pencarian kebenaran dan kebajikan tetap relevan hingga saat ini. Sokrates mungkin tidak pernah menulis buku atau mendirikan sekolah filsafat, tetapi warisannya hidup melalui generasi-generasi filsuf yang mengikutinya. Metode Sokratek yang didasarkan pada dialog dan pencarian kebenaran yang mendalam menjadi landasan bagi banyak tradisi filsafat, termasuk filsafat kontemporer dan pendidikan modern. Dalam banyak hal, Sokrates adalah simbol dari pencarian tak henti-hentinya terhadap kebenaran dan kebijaksanaan, serta keberanian untuk berdiri teguh pada prinsip, meskipun harus menghadapi konsekuensi yang berat. Sokrates mengajarkan kita bahwa hidup yang dipenuhi dengan refleksi diri, pencarian pengetahuan, dan penegakan kebajikan adalah hidup yang paling berharga. Dengan mengajukan pertanyaan yang mendalam dan tidak puas dengan jawaban yang mudah, ia mengajarkan bahwa hanya dengan mempertanyakan segala hal kita dapat mendekati kebenaran dan kehidupan yang lebih baik. Cerita yang saya sampaikan mengenai Sokrates didasarkan pada berbagai sumber, sejarah dan filsafat klasik, terutama karya-karya Plato dan Xenophon, yang menjadi saksi utama ajaran dan kehidupan Sokrates. Beberapa sumber penting yang mendokumentasikan hidup dan ajaran Sokrates meliputi: pertama, Plato. Sebagai murid utama Sokrates, Plato banyak menulis dialog yang menampilkan Sokrates sebagai tokoh utama. Dialog-dialog ini, seperti Apologia Pembelaan, Crito, dan Phaedo, mengilustrasikan pandangan filosofis Sokrates serta peristiwa-peristiwa penting dalam hidupnya, termasuk pembelaan dirinya di pengadilan dan kematiannya. Kedua, Xenophon, seorang murid lain dari Sokrates, juga menulis tentang gurunya, terutama dalam karya Memorabilia, yang memberikan gambaran tentang kehidupan dan ajaran Sokrates. Meskipun gaya penulisannya lebih sederhana daripada Plato, Xenophon memberikan perspektif yang berbeda mengenai Sokrates. Ketiga, Aristophanes dalam komedi The Clouds. Aristophanes menggambarkan Sokrates secara satir, meskipun ini tidak dapat dianggap sebagai sumber sejarah yang objektif. Namun, karya ini memberikan gambaran mengenai bagaimana Sokrates dipandang oleh sebagian kalangan Athena pada masa itu. Keempat, Plutarch dalam Life of Pericles dan biografi lainnya. Plutarch memberikan sedikit informasi tambahan mengenai kehidupan dan konteks sejarah di sekitar Sokrates. Berdasarkan sumber-sumber ini, banyak informasi yang dikumpulkan tentang Sokrates. Meskipun masih ada beberapa elemen yang tetap menjadi subjek perdebatan di kalangan para sejarawan dan filsuf. Terima kasih telah mendengarkan kisah Sokrates. Semoga hidup kalian menyenangkan. Sampai jumpa di video selanjutnya.